Halo minasan, ohayou gozaimasu. Ini sambil tunggu teman-teman yang lain join dulu ya. Ayo. Ohayou gozaimasu minasan. Masya Allah, senseinya cantik banget. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya minasan untuk nunggu teman-teman yang lain juga biar pada join gitu ya. Oke, karena udah jam 9:05, mungkin langsung aku mulai aja ya minasan. Oke, halo minasan, ohayou gozaimasu. Yang baru join, ohayou gozaimasu. Nah, pagi hari ini
harapannya minasang lebih fresh dan juga semangat ya dalam belajar materi ketiga ini. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada Yomimasho, review materi pertama, review materi kedua, terus ada tambahan partikel des, partikel dewa arimaseng, dan hari dalam bahasa Jepang beserta kanji. Oke, langsung aku mulai ya minasang. Oke, di sini ada Yomimasho. Nah, di sini ada percakapan. Nah, nanti minasang bisa berlatih membaca hiragana dan juga berlatih cara membaca dalam bahasa Jepang ya minasang. Tapi di sini aku awalnya mau memberikan contoh terlebih dahulu dan juga minasang boleh menyimak terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama di sini ada Tomo. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Tanaka. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Tomo. Hajimemashite. Watashi wa Tomo desu. Perkenalkan, saya adalah Tomo. Hajimemashite. Watashi wa Tanaka desu. Perkenalkan, saya adalah Tanaka. Tomo-san wa Nihonjin desu ka? Apakah Tomo adalah orang Jepang? Iye, watashi wa Nihonjin dewa arimasen. Bukan, saya bukanlah orang Jepang. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Tanaka-san wa Nihonjin desu ka? Apakah Tanaka orang Jepang? Hai, watashi wa Nihonjin desu. Iya, saya adalah orang Jepang. So desu ka? Oh gitu. Anata wa sensei desu ka? Apakah Anda adalah seorang guru? Hai, watashi wa sensei desu. Iya, saya adalah seorang guru. Ah, watashi mo sensei desu. Ah, saya juga seorang guru. Ima, watashi wa 27 sai desu. Sekarang saya berusia 27 tahun. So desu ka? Oh, jadi begitu. Watashi wa 28 sai desu. Saya berusia 28 tahun. Ja, dozo yoroshiku onegai shimasu. Kalau begitu, salam kenal ya. Hai, watashi mo dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, saya juga salam kenal ya. Nah, gitu minasang untuk cara baca dan juga artinya. Nah, nanti di sini di percakapan ini itu ada yang kita pelajari. Contohnya ini ada partikel wa, lalu ada partikel des, lalu penggunaan deska. Nanti kita juga belajar cara menjawab dengan hai dan juga i. Lalu ada partikel dewa arimaseng. Lalu di sini kita juga belajar partikel mo. Jadi percakapan ini tuh isinya yang akan kita bahas nanti. Oke, minasang. Jadi kita belajar cara bacanya terlebih dahulu. Gitu. Oke, minasang boleh baca-baca. Ini sebentar, aku kasih waktu jam 9:10 ya. Ini aku juga sambil ngasih furigana di kanji. Jadi nanti ketika minasang mau membaca, bisa membacanya semuanya gitu ya. Jadi sambil minasang sekarang baca, aku mau ngasih furigana dulu. Oke? Oke. Di sini minasang aku mau dong 2 orang raise hand
Jadi Tomo dan juga Tanaka. Nah, minasan nggak perlu khawatir kalau masih belum lancar membacanya karena kita belajarnya bareng-bareng. Nanti aku bantu juga kalau kurang bisa membacanya. Yang mau membaca boleh raise hand dong minasan. Oke, ini ada Gusti dan juga Talita. Gusti boleh sebagai Tomo dan juga Talita sebagai Tanaka. Oh iya, nanti di kelas ini yang aktif nilainya bakal masuk ke keaktifan ya minasan. Jadi jangan lupa untuk aktif di kelas ini. Oke, Gusti sebagai Tomo, Tanaka sebagai Talita sebagai Tanaka. Bisa dimulai? Hai. So. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite, watashi wa Tomo desu. Hajimemashite, watashi wa Tanaka desu. Tomo-san wa Nihonjin desu ka? Iie, watashi wa Nihonjin de wa arimasen. Watashi wa Indonesia jin desu. Tanaka-san wa Nihonjin desu ka? Hai, watashi wa Nihonjin desu. So desu ka? Anata wa sensei desu ka? Hai, watashi wa sensei desu. Watashi mo sensei desu. Ima, watashi wa 20歳desu. そうですか？私は28歳です。じゃあ、どうぞよろしくお願いします。はい、私もどうぞよろしくお願いします。 Oke, terima kasih buat Gusti dan juga Talita. Udah bagus banget cara bacanya, juga intonasinya juga bagus ya minasan. Pada pintar-pintar nih. Nah, dengan itu, apakah ada yang ingin ditanyakan minasan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh mengetik di kolom chat ataupun raise hand ya minasan. Belum ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, aku lanjut dulu ya. Nanti minasan boleh tanya kapanpun. Hai. Ini masuk ke review hiragana, katakana, romaji, dan kanji. Ini aku reviewnya sedikit aja karena kita udah belajar hiragana dan katakana, romaji, kanji dari kelas yang kemarin gitu ya minasan. Nah, di sini aku menjelasin hiragana ini adalah huruf asli bahasa Jepang. Nah, karakteristiknya ini yang kita ketahui, huruf hiragana ini tulisannya lebih melengkung dibandingkan dengan katakana. Contohnya, huruf K. Nah, ini huruf hiragana. Huruf hiragana ini karakteristiknya lebih melengkung. Kelihatan kan ya minasan dari penulisannya. Nah, kalau katakana ini tulisannya kaku, tegas gitu ya minasan. Terlihat ya minasan perbedaannya. Kalau katakana ini kaku, sedangkan hiragana ini karakteristiknya lebih melengkung gitu ya minasan. Nah, huruf katakana ini huruf apa sih? Huruf yang biasa dipakai untuk menyerap bahasa asing di bahasa Jepang. Jadi untuk menyerap bahasa asing gitu ya minasan. Semisal minasan ingin menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, minasan bisa menuliskannya dengan huruf katakana, bukan dengan hiragana. Di tugas kemarin ada beberapa yang menuliskan nama memakai hiragana. Harusnya memakai katakana ya minasan, karena nama minasan kan dari bahasa Indonesia, bukan nama Jepang gitu. Jadi seharusnya memakai katakana. Begitu juga dengan asal kota, karena kotanya kan di Indonesia, bukan kota di Jepang. Jadi pakainya penulisan dengan katakana gitu. Nah, untuk bahasa Inggris, misal dari cake, bahasa Inggrisnya cake, terus diserap ke bahasa Jepang, jadinya kiki. Ini memakai katakana, karena itu serapan dari bahasa Inggris, bukan asli dari bahasa Jepang, gitu. Nah, terkait huruf hiragana dan katakana, apakah ada yang mau ditanyakan dulu, minasan? Tidak ada, Sensei. Oke, aku lanjut ke romaji ya. Romaji ini tulisan Latin yang kita kenal dengan secara umum, yaitu alfabet.
yang dibacanya itu A, B, C, D. Kapan orang Jepang memakai huruf romaji? Itu ketika menyingkat dan tidak bisa ditulis dalam huruf hiragana, katakana maupun kanji. Contohnya JLPT. Gitu. Nah, untuk romaji, apakah ada yang ingin ditanyakan, Minasang? Tidak, Sensei. Oke, lanjutin ya. Untuk kanji. Kanji ini merupakan aksara Tionghoa yang digunakan oleh bahasa Jepang modern, selain kana dan juga romaji. Kanji ini emang jumlahnya ribuan ya Minasang, tapi Minasang nggak perlu khawatir kalau belum hafal, karena nanti ada furigana yang membantu dalam membaca dan menghafal huruf kanji. Nah, huruf kanji itu seperti ini ya Minasang, sebentar. Oke, nah di sini aku menjelasin ini kanji ya Minasang. Nah ini kanji, sedangkan ini adalah hiragana. Hiragana yang bentuknya partikel. Jadi partikel yang ditulis dalam hiragana. Sedangkan penulisan nama ini seperti yang aku bilang tadi pakai katakana. Jadi ini adalah huruf katakana. Dan yang terakhir ini ada des, yaitu partikel yang ditulis dalam huruf hiragana. Gitu. Nah, untuk terkait penulisan bahasa Jepang hiragana, katakana, romaji, dan juga kanji, apakah ada yang mau ditanyakan, Minasan? Atau udah paham semua nih? Kalau mau bertanya boleh ya, Minasan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Sensei. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, aku lanjutin dulu ya. Oke, masuk ke ini. Huruf kanji. Huruf kanji ini memiliki dua cara baca, yaitu onyomi, cara baca Cina, dan kunyomi, cara baca Jepang. Nah, kapan kita memakai onyomi dan kunyomi? Untuk kunyomi sendiri dipakai ketika huruf kanji itu berdiri sendiri. Contohnya, kanji ini ya, Minasang, kan berdiri sendiri. Itu dibacanya dengan cara baca kunyomi atau cara baca Jepang. Jadi dibacanya tsuki. Tsuki ini artinya bulan. Nah, lalu kapan pakai cara baca onyomi? Yaitu ketika satu kanji bertemu dua atau lebih huruf kanji. Seperti kanji tsuki dan sue bertemu, dijadikan satu gini, maka dibacanya getsumatsu, bukan tsuki sue, tapi getsumatsu, pakai cara baca Cina. Nah, jika berdiri sendiri seperti ini, maka akan dibaca tsuki. Begitu juga dengan kanji ini, maka akan dibacanya sue. Tapi jika digabungkan, maka menggunakan cara baca onyomi, yaitu getsumatsu, bukan tsuki sue. Gitu. Nah, dalam banyaknya kesulitan baca inilah yang membuat peran furigana itu menjadi penting ya Minasang untuk membantu para pemula untuk belajar sembari lebih mengenal huruf-huruf kanji. Nah, huruf furigana ini letaknya ada di atas huruf kanji. Contohnya seperti ini ya Minasang. Nah, letaknya di atas ini ya Minasang.
Ini. Furigana itu letaknya di atas ini. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah minasang dalam membaca kanji, dalam memahami maknanya juga gitu. Nah, untuk huruf kanji apakah ada yang ditanyakan terkait kunyomi dan juga onyomi minasang? Boleh raise hand atau ketik di kolom chat, terserah deh. Atau udah pada paham nih tentang kanji? Udah pada jago-jago nih kayaknya. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Ada? Mohon maaf, Sensei. Ya, Kak Aya, boleh. Apakah ada contoh lain mengenai kanji ini? Apakah ini yang seperti ini? Apakah ada? Contoh cara baca kanji. Ya, selain Getsumatsu. Oke. Bentar ya, aku tulis dulu. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini ada kanji, atarashi, dan juga kiko. Ini jika berdiri sendiri, maka akan menggunakan cara baca kunyomi, yaitu memakai cara baca Jepang. Nah, ini dibacanya atarashi, ya, bukan shin gitu ya. Nah, ini juga kanji ini dibacanya kiku. Tapi jika digabung, cara bacanya bukan atarashi kiku minasang, tapi shinbun, karena memakai cara baca Cina gitu. Nah, ini minasang sebenarnya nggak perlu yang terlalu menghafalkan kunyomi dan onyomi. Kalau aku sendiri biasanya menghafalkannya lebih ke kosakatanya. Kosakata shinbun ini gimana kanjinya gitu. Karena kalau menghafalkan kunyomi dan onyomi agak susah juga gitu ya. Jadi kalau aku prefer untuk menghafalkan kosakatanya. Minasang juga terserah mau menghafalkan dari onyomi dan kunyomi atau langsung dari kosakatanya kayak aku. Gitu. Segini Kak Aya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Kak Aya? Tidak ada, Sensei. Terima kasih. Oke. Oke, ada pertanyaan. Saat belajar kanji, kita tuh diharuskan fokus terhadap kunyominya atau onyominya, Kak? Atau kita hanya mengikuti huruf furigana yang ada di atas kanji sembari menghafal dan mengingat huruf kanjinya itu. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, minasang. Kalau aku, itu dulu emang hafalan kunyomi dan onyomi. Karena waktu kuliah itu diujikan gitu ya. Tapi untuk N5 ini, tidak ada. Kalian harus menghafalkan ini kunyominya apa, onyominya apa gitu, nggak ada. Tapi lebih ke gimana cara baca kanji ini. Jadi lebih baik minasang lebih menghafalkan kosakatanya sekalian dengan kanjinya gitu. Nah, huruf furigana ini apakah nanti akan selalu ada gitu ya di setiap buku atau modul? Nah, itu tergantung ya minasang. Untuk tahapan awal itu biasanya akan ada banyak furigana karena ngelihatnya kan pemula baru belajar bahasa Jepang, jadi
agak kesulitan gitu ya kalau nggak dikasih furigana. Nah, tapi semakin bertambahnya materi dan juga pengetahuan, furigana itu juga akan berkurang jika kanji yang biasanya digunakan juga tidak akan diberikan furigana. Contohnya kanji watashi. Itu kan pasti udah dipelajari di awal-awal. Nggak mungkin sampai seterusnya kanji watashi ini akan diberi furigana. Gitu. Nah, nanti di N5 sendiri, kanji-kanji yang kemungkinan jarang digunakan, itu akan diberikan furigana gitu minasan. Tapi untuk kanji-kanji yang biasanya digunakan dan sering digunakan itu tidak akan ada furigananya. Gitu sih minasan. Oke. Gimana Kak Alma? Ya, makasih Sensei. Sama-sama. Oke. Aku lanjut ya. Nah, ini tambahan aja ya Minasang. Jadi cara baca kanji ini sering disamakan seperti hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kanji ame yang artinya hujan. Jika dilihat seperti sebuah jendela yang terkena rintikan air. Jadi, kenapa kanji ame seperti ini gitu ya? Itu karena ilustrasinya jendela yang terkena rintikan air. Atau Yama, kenapa kanji Yama seperti ini? Karena ilustrasinya seperti 3 gunung yang berdiri tegak gitu. Nah, tapi ini bukan konsep yang mutlak ya minasan. Jadi banyak kanji lain yang sulit didefinisikan seperti ini gitu. Tapi ketika sebuah kanji diilustrasikan seperti ini, itu akan mempermudah minasang memvisualisasikan kanji yang coba kita hafal gitu. Nah, ini cuma tambahan info aja sebenarnya. Ini juga nggak yang terlalu harus minasang ketahui juga gitu ya. Yang penting minasang harus tahu cara baca sebuah kosakata gitu ya. Sebuah kanji. Oke, untuk sampai sini mengenai kanji keseluruhan, apakah ada yang ingin ditanyakan minasang? Halo Sensei. Ya, boleh Kak Sidik. Ya. Berarti kanji itu sama kayak simbol ya, Kak? Ya, semacam itu ya. Oh. Jadi kayak ada asal-usulnya gitu ya, kenapa kanji ame itu seperti ini gitu. Tapi aku ingatkan lagi ya, ini bukan konsep yang mutlak, jadi banyak kanji itu yang sulit dijelaskan seperti konsep seperti ini gitu, minasan. Oh ya, makasih Sensei. Oke, sama-sama Kak Sidik. Oke. Nasang, ada yang ingin ditanyakan atau udah cukup untuk penjelasan kanji? Sepertinya semuanya udah pada pinter-pinter nih ya. Aku lanjutin ya. Oke, masuk ke partikel. Partikel ini berperan penting ya dalam bahasa Jepang. Perannya ada yang menunjukkan topik, menghubungkan makna kata, memberikan kesan tanya, dan masih banyak lagi ya tentunya. Nah, biasanya partikel ini menggunakan huruf hiragana sebagai ciri khasnya. Nah, ini ada contoh partikel bahasa Jepang. Yang pertama ada wa sebagai penanda topik, no sebagai penanda kepemilikan, des sebagai penanda predikat, ga sebagai penanda objek, k untuk pertanyaan, mas kata kerja bentuk mas, tabemas, nomimas, yobimas, gitu. Ini untuk penunjuk arah. Nah, untuk detailnya aku jelaskan ini satu persatu ya Minasa. Yang pertama partikel wa. Partikel wa ini dituliskan dalam hiragana ha, bukan bentar Minasa. Bukan wa gini ya Minasa. Agak jelek nih, bentar. Jadi pakai penulisan wa tapi hiragananya ha, bukan wa gini ya Minasang. Karena ini udah aturannya ya Minasang ya. Gini. Karena kemarin di tugas juga ada yang menulis partikel wa memakai hiragana wa. Harusnya memakai hiragana ha ya Minasang. Meskipun cara bacanya ini dibacanya wa dan juga penulisan romajinya juga wa gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri ada subjek, wa, kata benda, dan des. Nah, partikel wa ini fungsinya untuk apa sih? Untuk memperjelas topik atau memperjelas subjek. Nah, gampangannya di bahasa Indonesia biasanya diartikan adalah gitu ya.
Tapi menyesuaikan dengan konteks juga ya, minasan. Contohnya, watashi wa 27 desu. Watashi wa 17 desu. Maaf ya, minasan salah. Umurku 17 tahun. Watashi wa kashu desu. Saya adalah penyanyi. Watashi wa Kankokujin desu. Saya adalah orang Korea. Nah, partikel wa di sini tujuannya untuk memperjelas subjek. Nah, subjeknya di sini adalah wa. Oke. Jadi partikel wa ini tujuannya untuk memperjelas topik gitu ya, minasan ya. Oke, sampai sini partikel wa ada yang ingin ditanyakan dulu minasan? Tidak ada. Oke. Penugasannya kemarin aku lihat udah pada bagus-bagus nih, bener semua. Hebat nih kalian. Oke, aku lanjut ya. Ya, Oke. Ini kelihatan nggak minasang atau agak sedikit buram atau enggak? kelihatan. Oke. Masih Oke, di sini aku mau minasang raise hand yang mau baca dong. Jadi gini, cara bacanya yang nomor 1 aja. Yang berwarna biru ini diganti dengan gakse dan juga jukyusai dan juga chugokujin. Gitu. Yang mau ini oke. Siapa yang mau boleh raise hand minasang? Oke, Kak Sidik. Boleh dibaca. Yang mana saja? Yang nomor 1 ini. Semuanya ya. Sekalian aja deh gitu ya. Contohnya ya, aku contohin dulu. Watashi wa gakse desu. Gitu. Jadi one-nya ini diganti gakse gitu ya. Corona Arab itu mana apa? Nah, nggak sih like aku tampung nih. Aku nggak limited. Oh, aku nggak limited. Ini kan TikTok. Oke, Kak Sidik boleh Ya, boleh langsung aja. langsung aja. Ya. Watashi wa kakusei desu. Lanjut, watashi wa Jukyusai. kyusai desu. Watashi wa chugakujin desu. Oke. Oke. Bagus-bagus Kak Sidik. Terima kasih ya atas partisipasinya. Terima kasih, Sensei. Oke. Nah, ini aku bantu artiin ya minasang. Watashi wa one desu. Aku adalah one. Gitu. Watashi wa gakse desu. Aku adalah pelajar atau murid. Watashi wa watashi wa jukyusai. Umurku 19 tahun. Watashi wa chugokujin desu. Aku orang Cina. Gitu. Oke. Udah pada jago ya ini cara bacanya juga. Aku mau ini dong, minasang sekarang latihan ya. Sebentar. Agak susah ya ini. Oke, nah ini kalian boleh membuat kalimat dalam bahasa Jepang. Ini udah aku siapin juga kosakatanya. Minasang boleh tulis di chat dari nomor 1 dulu. Dari nomor 1 dulu. Sambil aku cek. Tulis di mana, Sensei? Di kolom chat. Oh ya. Oke, yang lain kalau mau masih mau jawab, aku bolehin ya. Sambil latihan ya. Nomor 1 dulu aja ya, minasang.
Nomor 1 dulu aja. Oke. Oke ya. Oke, di sini ada yang jawab Kanojowa Gakse des, Kanojowa Daigakse des. Oke. Oke, jadi kalau Gakse itu pelajar ya. Jadi siswa. Tapi kalau mahasiswa, mahasiswi itu Daigakse ya, misalnya. Jadi bukan Gakse karena di soalnya kan mahasiswi di sini. Jadi pakainya Daigakse. Nah, jangan lupa di setiap ini kan kalimat ya, minasang. Jadi harus diakhiri dengan titik. Biar kebiasaan aja pakai titik juga. Tapi keseluruhan udah bagus ya, minasang. Udah pintar. Pada jago-jago nih. Suka aku. Oke. Sekarang nomor 2. Oke. Wah, minasang udah pada pinter-pinter nih. Jawabannya bener semua. Cuman tadi ada yang mungkin salah ketik gitu ya. Kak Aminatus, watashi wa wa gitu ya. Nah, untuk wa huruf dengan hiragana wa itu tidak perlu ya, Kak Aminatus. Tapi udah bener kok ini. Mungkin ini salah ketik gitu ya. Ada yang pakai watashinya udah pakai kanji nih. Bagus banget ya. Minasang boleh dibiasain watashi udah pakai kanji. Karena watashi ini udah harus bisa pakai kanji ya, minasang. Dibiasain mulai sekarang. Oke, yang ketiga. Boleh ditulis. Aku seneng nih, siswanya aktif-aktif. Oke. Oke. Oke, pinter-pinter banget. Nah, langsung nulisnya pakai kanji ya watashinya. Good. Oke, udah bagus betul semua ya minasang, kanjinya, partikel wa-nya, terus katakananya juga udah pintar-pintar semua nih, udah bagus-bagus, bener semua. Udah pintar nih. Oke, lanjut nomor 4 minasang. Oke, ini ada perbedaan-perbedaan sedikit nih. Dalam penulisan Tomo ada yang pakai katakana, ada yang pakai hiragana. Yang benar yang mana nih kira-kira? Karena di sini penjelasannya Tomo adalah orang Jepang, harusnya pakai
Hiragana. Gitu, minasang. Gitu ya, minasang. Karena ini Tomo adalah orang Jepang, berarti kita ibaratkan di sini namanya Tomo ini nama Jepang gitu. Jadi harusnya bukan pakai katakana, tapi pakainya hiragana. Terus juga ada yang nggak pakai sang, lupa. Yo. Kemarin kan juga udah dijelasin, san itu untuk menghormati, memanggil nama orang lain. Jadi harus pakai sang. Tomo-san wa Nihonjin desu. Gitu. Oke, kalau menulis nama orang jangan lupa ditambahin sang ya, minasang di akhirannya. Oke, tapi semuanya penyusunannya udah bagus-bagus kok. Pola kalimatnya udah mantap. Oke, terakhir nomor 5, minasang. Oke, udah pada jago-jago nih. Aku udah ngeliat, benar, jawabannya watashi wa totemo kanashi desu. Jangan lupa desnya ya, minasang, di akhir. Tapi nanti penjelasan des aku jelasin abis ini ya. Tapi yang jelas, ini yang benar kalimatnya watashi wa totemo kanashi desu. Ini juga ada yang pakai kanji nih. Hebat nih, kanashinya pakai kanji. Oke. Oke, udah pada pinter-pinter nih. Aku lanjut ya, karena udah bisa nyusun kalimat dengan partikel wa gitu ya. Oke, lanjut ke partikel mo. Partikel mo ini memiliki fungsi untuk menekankan atau mengulang apa yang ada di kalimat pertama. Dalam bahasa Indonesia, partikel mo ini diartikan dengan juga. Gitu ya, minasang. Untuk rumusnya sendiri, subjek, wa, kata benda pertama, des. Lalu lanjut kalimat kedua, subjek kedua, mo, kata benda pertama, des. Gitu. Contohnya, watashi wa gakusei desu. Ini subjek. Watashi sebagai subjek. Wa, partikel, wa, penanda topik. Gakusei sebagai kata benda. Oke. Des, akhir kalimat gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan tomo-san, subjek kedua. Partikel mo. Gakusei, kata benda satu. Lalu diakhiri dengan des. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah seorang pelajar. Tomo-san mo gakusei desu. Tomo juga seorang pelajar. Menjadi penekanannya di sini adalah pada KB1. Harus sama ya, minasang. Jadi, saya seorang pelajar, Tomo juga seorang pelajar. Nah, penekananmu ini menekankan kesamaan gakusei ini tadi, minasang. Jadi, pelajar ini juga seorang pelajar, gitu. Nah, untuk subjek ini, nggak harus subjek ya, minasang. Ini bisa diganti dengan kata benda ataupun kata keterangan, gitu ya. Contohnya ini, kino wa ami deshita. Ami. Di sini kata bendanya ami. Kata benda pertamanya ami. Kyou mo ami desu. Hari ini juga hujan. Nah, di sini sama-sama membahas mengenai hujan, gitu ya. Baik di kalimat pertama dan juga di kalimat kedua, sama-sama membahas mengenai hujan. Nah, makanya diperlukan peran partikel mo di sini yang artinya juga, gitu. Oke, untuk partikel mo, apakah ada yang ditanyakan, minasang?
Jelas, Sensei. Oke. Oke, ini aku kelihatan nggak Minasang gambar tulisannya? Kalau agak buram gitu bilang ya. Nah ini aku cuman mau ngasih tahu dikit ya. Bagaimana mau ini disandingkan dengan kata tanya. Tapi ini sekilas aja yang Minasang, karena nanti juga akan kita bahas gitu ya. Wang-san wa gakse desu ka? Rerosu-san mo gakse desu ka? Wang adalah seorang pelajar. Apakah Carlos juga seorang pelajar? Jadi ada penambahan partikel ka di sini ya. Nanti akan kita bahas ya Minasang. Nah, untuk jawabannya, hai, Karerosu-san mo gakse desu. Ya, Carlos adalah seorang pelajar. Untuk yang kedua, Wang-san wa gakse desu. Wang adalah seorang pelajar. Stato-san mo gakse desu ka? Apakah Stato juga seorang pelajar? Iye, Stato-san wa gakse de wa arimasen. Tidak, Stato bukanlah seorang pelajar. Stato-san wa kaishain desu. Stato adalah seorang pegawai perusahaan. Gitu. Nah ini untuk apa ya? Tambahan aja ya Minasang, tapi lebih jelasnya cara jawab hai iya akan aku jelaskan nanti di selanjutnya gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan Minasang? Ya ada? Aku lanjut ya. Nah ini, kalian mau buat kalimat lagi. Ini kenapa sih kok setiap partikel harus bikin kalimat Sensei biar kalian langsung paham gitu ya, dan langsung sadar, oh semisal salahnya gini, gitu. Jadi kita langsung ke penerapannya aja gitu ya. Oke, boleh dong dikerjakan Minasang nomor 1. Di kolom chat ya, kayak tadi. Oke, yang lain, ayo. Sambil latihan. Oke, ada yang mau ikutan lagi nulis kalimatnya? Oke. 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 Untuk jawabannya, Hida-san wa moderu desu. Titik. Karena ini satu kalimat ya. Tadi ada apa ya? Tadi ada yang nggak pakai titik. Karena ini kan dua kalimat yang berbeda ya, Minasan. Jadi harus diakhiri dengan titik. Hida-san wa moderu desu. Dara-sanmu moderu desu. Gitu. Ini udah pada jago-jago sih, bentar nih. Semuanya pada bener. Tapi ada juga yang nulis des pakai katakana. Nggak boleh ya, Minasan? Des pakai hiragana. Dan Minasan juga udah menerapkan ya, langsung di nama orang pakai san. Udah benar semua nih. Nah, ini untuk Dara, Kak Muhammad Yusuf, darahnya ini harus pakai
katakana. Oke, lanjut ke nomor 2. Oke. Udah pada benar Minasang. Ada juga yang pakai kanji, kanjinya juga benar. Udah benar semuanya ini penulisannya. Minasang jago-jago sih. Boleh deh lanjut ke kalimat ketiga. Nah, untuk usia kan belum belajar ya, jadi boleh pakai angka. Ya, nggak perlu pakai hiragana. Pakai angka aja. Ini Minasang tenang aja, yang bikin kalimat ini aku masukin ya dalam keaktifan. Ini semuanya pada aktif sih, seneng aku. Oke, udah pada bener. Nomor 2, jago semua. Boleh lanjut nomor 3, Minasang. Untuk angkanya, ditulis langsung pakai angka aja usianya. Oke, udah bener semuanya, teman-teman Minasang. Mungkin aku cuma mau ngingetin aja untuk nama orang jangan lupa pakai katakana, kecuali nama orang Jepang ya Minasang. Tapi semuanya rata-rata udah pakai katakana kok. Cuman aku di sini mengingatkan aja ya. Oke, benar. Untuk Kak Joel, ini mau coba pakai hiragana, angkanya boleh. Cuman aku mau perbaiki gitu ya. Dinda sang, jangan lupa ya. Dinda sang wa ju gosai des. Tara sang mo ju gosai des. Penulisan Dinda jangan lupa D, bentar. Penulisan Dindanya bukan pakai C lalu dikasih petik ya Minasang, tapi D dikasih petik terus I kecil. Dan aku agak susah nulisnya di sini. Gini.
penulisan Dinda kayak gini ya. Oh ya, I-nya itu harus lebih kecil ya, minasang. Kalau ini, minasang agak jelek, nggak apa-apa ya. Agak susah tulisnya. Oke. Kalau gini, cara bacanya bukan Dinda, tapi Deinda. Gitu. Nah, yang benar itu ini. Oke. Minasang. Nggak apa-apa, ini kan masih awal. Tapi overall semua udah bagus-bagus, udah pintar. Oke, untuk apakah ada yang mau ditanyakan minasang atau udah paham semua ini? Kayaknya udah paham semua ya, karena penyusunan kalimatnya juga udah bagus-bagus nih. Tadi. Oke, kalau mau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom chat atau raise hand ya minasang. Oke, masuk ke partikel K. Partikel K ini merupakan partikel penunjuk kata katanya. Nah, biasanya partikel ini beradanya di akhir kalimat. Ketika sudah menggunakan partikel K, biasanya tidak perlu lagi menambahkan tanda tanya di akhir. Gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia kan ada tanda tanya. Ada tanda tanyanya ya, minasang. Kalau bahasa Jepang nggak perlu. Udah pakai partikel K, udah menandakan kata tanya. Gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri ada subjek, wa, kata benda pertama, dan juga deska. Gitu. Contoh penggunaannya. Bentar. Anata wa nihonjin desu ka? Oh ya, partikel K ini biasanya diartikan apakah gitu ya. Tapi menyesuaikan dengan konteks juga. Contohnya, anata wa nihonjin desu ka? Anata di sini subjek. Partikel wa sebagai penanda topik. Nihonjin kata benda pertama. Lalu plus desu ka. Apakah Anda orang Jepang? Gitu pertanyaan. Nggak perlu di sini, nggak perlu tanda tanya ya minasang. Di artinya aja. Imananji desu ka? Jadi bukan apakah sekarang jam berapa, ini sudah ini ya, udah menyesuaikan konteks ini bahwa artinya sekarang jam berapa, udah menandakan pertanyaan gitu ya minasang. Nah, subjek ini bisa diganti dengan kata benda maupun kata keterangan. Contohnya ima ini kan pakai kata keterangan. Lalu